Haleluya, puji Tuhan, berjumpa lagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan di dalam kasih Tuhan. Mari sama-sama setiap waktu, setiap saat, dan pada saat ini kita sama-sama mengatakan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Tuhan menolong setiap kita. Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8, Bapak Ibu, saya ajak kita bersama-sama membaca ayat 1 sampai ayat 3. Namun Bapak Ibu bisa baca juga ayat 4 ya. Ini satu perikop di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Mari sama-sama kita akan baca ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari yaitu bukan besar kecilnya iman. Sekali lagi, bukan besar kecilnya iman. Nah, kalau kita lihat di dalam perikop yang kita baca Matius pasal 8, siapa saja di dalam bagian observasi Bapak Ibu sudah luar biasa ya. Mari ucapkan bersama-sama Bapak Ibu. Siapa yang Bapak Ibu Saudara temukan pribadi-pribadi yang ada dalam bacaan kita? Ada Yesus, ada murid-murid, dan juga ada orang kusta, dan juga ada orang banyak yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, yang selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun ia pergi. Dan Bapak Ibu, peristiwa apa yang Bapak Ibu Saudara temukan? Ya, peristiwanya adalah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lalu kita akan bersama-sama masuk dalam bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi, di sini dikatakan bahwa ada orang kusta yang datang kepada Yesus dengan tujuan ingin disembuhkan penyakit kustanya. Dia datang kepada Yesus dengan penyakit yang begitu dideritanya ya. Penyakit ini bukan penyakit biasa, karena penyakit kusta adalah penyakit kutukan, salah satunya kutukan, dan mereka harus disingkirkan dari anggota keluarga, dari khalayak ramai. Mereka harus tinggal sendiri, baik di padang belantara yang tidak ada orangnya. Dan ketika orang itu lewat, mereka harus berseru, berteriak, "Najis, najis," supaya orang itu menghindar atau pergi jauh-jauh dari mereka supaya tidak tertular penyakit kusta yang dialami. Penyakit kusta memang ada beberapa jenis, tapi bukan jenis penyakitnya yang kita bahas Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dikatakan orang kusta ini datang menjumpai Yesus, dan kita lihat tindakannya Bapak Ibu. Orang kusta ini seperti apa sih ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus? Firman Tuhan menjelaskan, orang kusta ini sujud menyembah Yesus. Dia sujud di kaki Tuhan. Dia sujud, ya memang firman Tuhan tidak katakan di dekat kaki Yesus, tapi dia sujud ketika dia melihat Yesus dan datang kepada Yesus. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Orang kusta ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Luar biasa Bapak Ibu Saudara, dia tidak berkata, "Guru atau Yesus, tahirkanlah aku, sembuhkanlah aku, kasihanilah aku." Bukan. Meskipun itu sebenarnya yang terbendung dan kerinduan hatinya. Tetapi dia berkata, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kata lain mentahirkan, menyembuhkan penyakit kustaku. Lalu kita lihat dalam bagian interpretasi, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu, lalu orang kusta itu menjadi tahir. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, ya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika Yesus mengulurkan tangannya, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang kusta itu dari penyakitnya. Ada kisah yang luar biasa ketika orang kusta ini datang. Kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Tuhan di zaman anugerah sekarang ini Bapak Ibu Saudara, sesuka hati kita sambil tidur pun, tapi Tuhan pun baik, tetap mendengarkan seruan hati kita. Tapi juga tidak membatasi hal-hal yang dapat juga baik untuk kita lakukan ketika datang
ke hadapan Tuhan, bersujud menyembah Dia. Seperti yang dilakukan oleh orang kusta tersebut. Dia sujud, dia menyembah Tuhan. Dan dia datang dengan kerendahan hati. Meskipun dia sudah merendahkan dirinya sujud di hadapan Tuhan. Dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dalam perkataan ini mengandung dua hal. Mengandung sikapnya sebagai orang yang rendah hati. Dan yang kedua yaitu tidak mendikte Tuhan. Tidak memaksa Tuhan, tidak memerintah Tuhan, tetapi lebih kepada menyerahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, maka dia akan disembuhkan. Kalau Tuhan mau, dia pakai kata mau. Tapi kalau Tuhan tidak mau, ya apapun itu orang kusta ini akan menerima. Bapak Ibu, cara demikian sangat baik untuk kita pakai. Dan kita lihat ketika Tuhan melihat kerendahan hati orang kusta ini, menyembahnya dan tidak memaksakan kehendaknya, tapi tetap menanti kehendak Tuhan, Tuhan langsung berkata, aku mau, dan mengulurkan tangan kepadanya, dan juga orang itu segera sembuh, menjadi tahir seketika itu juga. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Dalam setiap permasalahan kita, sakit penyakit yang kita alami, hendaklah kita datang kepada Tuhan itu mengenal diri kita. Siapa sih kita di hadapan Tuhan? Tentu jangan sampai dengan cara yang mendikte memerintah Tuhan. Tuhan juga Bapak Ibu Saudara ya mengajarkan kita tentang doa Bapa kami. Bagaimana selayaknya, hendaknya kita menghadap Tuhan dengan rendah hati. Nah, Tuhan katakan di doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Senantiasa di dalam permohonan kita, jadilah kehendak-Mu Tuhan kepadaku, bukan apa yang aku ingini. Ketika Tuhan pun menderita, ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, dia katakan kepada Bapa, meskipun dia ingin cawan itu lalu daripadanya, dia berkata, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi padaku. Bapak Ibu, Tuhan itu sendiri, Yesus, memberikan contoh dan teladan bagi kita, hidup rendah hati, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini terus berdampak, ya, terus bergerak di dalam buah kehidupan kita, sehingga juga menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Baik Bapak Ibu, dalam bagian aplikasi yang kita harus renungkan sebagai pribadi atau sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ya kadang-kadang banyak orang yang terjebak dengan pemahaman iman yang menyembuhkan. Tidak salah Bapak Ibu, iman itu dapat menjawab juga persoalan kita karena kita sedang beriman, percaya, berdoa kepada yang maha kuasa. Tidak salah, tapi kadang-kadang orang terjebaknya seperti ini contohnya. Ketika orang itu sakit, katakanlah hamba Tuhan atau orang aktivis atau orang percaya sekalipun, berdoa kepada Tuhan, udah didoakan beberapa pendeta, tapi tidak kunjung sembuh. Kadang-kadang orang berkata, wah mungkin imannya lemah. Mungkin imannya tidak besar, mungkin dia kurang setia. Ada banyak hal yang dapat diperkatakan yang sering kali orang itu ucapkan bagi orang-orang yang tidak kunjung sembuh. Seperti penyakit yang dialami oleh orang kusta ini. Mungkin penyakitnya berbeda, namun kadang-kadang kita terjebak bukan iman. Iman itu menyelamatkan karena kita percaya kepada pribadi yang menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun di sini Bapak Ibu kita harus belajar ya, bagaimana kita itu memperoleh dan menantikan dan percaya tentang kuasa mujizat kesembuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan ya bahwa orang itu berkata kepada Tuhan, jikalau Engkau mau. Benar bahwa orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan memperoleh kesembuhan ketika kita percaya bahwa dengan iman kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kesembuhan yang Yesus kerjakan menunjukkan identitas dirinya sebagai yang maha kuasa dan menunjukkan karya Yesus dalam kehidupan orang kusta ini. Bapak Ibu dapat kembali melihat ayat 17, dikatakan, kita baca ayat 17 di pasal yang sama, Matius pasal 8. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di dalam Yesus sudah dikatakan bahwa dia yang menanggung penderitaan kita. Sakit kita ditanggungnya. Oleh karena itu kita harus cari pribadinya, tunduk kepada pribadinya, merendahkan diri kepada pribadinya.
Segala sesuatu yang Dia ingin kerjakan bagi kita itu haknya Tuhan. Bukan kita yang berhak untuk memerintah Tuhan, lakukan segera untuk saya. Bukan demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi iman besar atau iman kecil bukan halangan untuk Yesus melakukan, menyatakan kuasanya bagi Bapak Ibu saudara, bagi kita sekalian. Oleh karena itu kita perlu perhatikan ya, orang kusta ini berkata jika Tuhan mau. Artinya kita berserah kepada kehendak Tuhan, kepada kehendak Yesus. Dia mau atau tidak untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan, doakan kepada Tuhan Yesus. Ya, kita belajar dari doa Bapa kami, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu pertanyaan bagi kita semua, bolehkah kita berdoa memohon mujizat penyembuhan dari Allah? Ya tentu boleh Bapak Ibu Saudara. Allah menghargai iman kita. Allah menghargai hati kita yang percaya kepada pribadi Yesus yang Maha Kuasa. Namun perlu kita ingat bersama-sama, hubungan kita dengan Allah adalah anugerah semata-mata. Sikap yang tepat saat kita memohon pertolongan Tuhan, ya, sikap yang tepat ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan adalah sikap rendah hati dan berserah kepada kehendaknya, bukan memaksa kehendak Tuhan, bukan menuntut kepada Tuhan. Kita belajar contoh dari seorang yang kusta ini. Dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kita pun berkata Bapak Ibu Saudara ya, berkata dua hal tadi, rendah hati dan berkata dengan iman. Dia berkata, jika Tuhan mau. Yang pertama, dia berbicara dengan kerendahan hati. Yang kedua ada iman melalui perkataannya. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kita pun ketika memperkatakan iman kita bisa berkata Bapak Ibu Saudara, Tuhan dapat menolong saya. Tuhan dapat menyelesaikan perkara saya. Tuhan dapat memberkati saya. Akui kekuasaannya di dalam iman percaya kita. Maka kuasa Tuhan akan meliputi kita, akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat pemulihan dalam keluarga atau apapun yang Bapak Ibu ingin saksikan, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, Engkau Allah kami yang mulia. Kami mau datang memohon kepadamu dengan kerendahan hati kami. Sebab jawaban Tuhan bukan karena besar atau kecilnya iman kami. Ketika kami beriman kepadamu Tuhan, tentulah Engkau akan melakukan sesuatu hal yang besar bagi kami. Oleh karena itu kami mau menghargai Engkau Allah yang Maha Kuasa, datang memohon kepadamu dengan kerendahan hati dan juga meletakkan permohonan kami kepada kehendak-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah keluarga GPD LCD Magelang bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih-Mu, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kiranya keluarga GPD LCD Magelang dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.